Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, kami dari tim 2 dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu pada halaman. Kami dari tim 2 terdiri dari Adi Hendrawan Saputra, Joshua Putra Sritonga, dan saya sendiri, Radha Wahidi Apriati Pesaudani, akan mempresentasikan penerapan ISO 27001 dengan studi kasus atau pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Pendahuluan, kami akan menjelaskan beberapa item. Pertama, pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang. Latar belakang, kami menyusun tugas penerapan ISO 27001 dalam studi kasus PT Pupuk Kaltim ini adalah PT Pupuk Kalimantan Timur itu sendiri ada perusahaan yang memenuhi pupuk di dalam negeri maupun di luar negeri. PT Pupuk Kaltim ini mempunyai data center yang berisi informasi penting di mana kerahasiaannya harus dijaga dan diamankan dengan standar yang jelas. Merujuk pada arahan keputusan dan keamanan teknologi informasi, PT Pupuk Kalimantan Timur nomor 357AD 300005 2018, maka dilakukan sebuah sertifikasi ISO 27001 tentang keamanan informasi, yang mana kesimpulannya PT Pupuk Kalimantan Timur harus menerapkan standar keamanan informasi dari ISO 27001. Untuk ISO 27001 itu sendiri adalah standar internasional yang membantu perusahaan untuk melindungi keamanan berupa aset IT dan sistem manajemen keamanan informasi. Sehingga karena beberapa bulan ini terjadi semacam pembobolan aset penting, yaitu informasi pada suatu bank, di mana ini mengingatkan kita kembali betapa pentingnya keamanan informasi sehingga mengurangi tingkat risiko akan tersebarnya informasi. Rumusan masalah pada makalah ini terkait ISO 27001 dengan studi kasus PT Pupuk Kaltim untuk menentukan penilaian untuk setiap klausal dalam ISO 27001 yang digunakan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur itu sendiri. Mengingat setiap ISO 27001 itu banyak klausal dan aneks A. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan sebelumnya oleh Mbak Heidi. Di sini untuk tujuan dari penerapan ISO 27001 pada PT Pupuk Kaltim yaitu terdapat 3 poin. Untuk poin pertama yaitu untuk mengevaluasi keamanan informasi data center yang ada di PT Pupuk Kalimantan Timur. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan hasil Risk Priority Number atau RPN. Nah, hasil RPN ini dapat digunakan untuk memprioritaskan risiko dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi risiko yang memiliki tingkat keparahan tinggi dan probabilitas yang tinggi. Selanjutnya di sini yang ketiga yaitu untuk memberikan rekomendasi berdasarkan ISO 27001. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bab pembahasan. Bab pembahasan ini di sini meliputi dari pengertian, manfaat, metodologi, penerapan metodologi ISO pada PT Pupuk Kaltim. Untuk pengertiannya sendiri yaitu di sini ISO 27001 merupakan wujud standarisasi internasional yang menetapkan spesifikasi untuk keperluan manajemen keamanan informasi atau dikenal ISMS. Atau secara garis besarnya yaitu ISO 27000 ini adalah sebuah standar internasional yang mengatur tentang keamanan informasi. ISO 27001 diterbitkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau yang disebut ISO dan merupakan bagian dari seri standar ISO 27000 yang terkait dengan manajemen keamanan informasi. Dan selanjutnya di sini adalah ISMS atau Information Security Management System. Landasan didirikannya ISMS ini adalah untuk manajemen risiko yang bertujuan untuk menentukan kontrol keamanan mana yang akan dipelihara dan kontrol keamanan mana yang akan diterapkan pada data center PT Pupuk Kalimantan Timur ini.
Untuk ISMS sendiri ini memiliki artian yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola, melindungi, dan memelihara keamanan informasi di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan. ISMS ini didasarkan pada standar ISO 27001 yang merupakan kerangka kerja internasional untuk manajemen keamanan informasi. Lanjut, di sini ada versi ISO 27001. ISO 27001 ini yaitu sebelumnya dirilis pada tahun 2015 dan mendapatkan update versi terbarunya yaitu dikeluarkan pada bulan September tahun 2013. Dan di sini pengembangan ISO 27001 yaitu bertujuan agar dapat menerapkan, menetapkan, memantau, mengoperasikan, memelihara sistem keamanan informasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan atau pada tepatnya pada penelitian ini yaitu di PT Pupuk Kalimantan Timur. Selanjutnya di sini ada manfaat ISO 27001 yaitu manfaatnya antara lain melindungi informasi perusahaan atau melindungi informasi klien. Selanjutnya mengantisipasi serangan cyber yang terjadi di data center PT Pupuk Kaltim. Selanjutnya mengelola risiko keamanan cyber secara efektif, menekan anggaran keamanan informasi. Selanjutnya ada menjadi lebih patuh dalam keamanan cyber karena sudah diterapkan template-template yang ada di ISO 27001. Selanjutnya yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan karena sudah menerapkan standarisasi internasional yaitu ISO 27001. Dan yang terakhir adalah manfaatnya untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan klien yang ada. Baik, untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Hedi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan metodologi untuk penerapan ISO 27001. Di sini ada bagan terkait metodologi 27001 di mana ISO 27001 ini merupakan ISO sertifikasi seri dari 27.000 terbaru yang rilis pada tahun 2013. ISO 27001 ini adalah sebuah dokumen standar dari sistem manajemen keamanan informasi yang mana akan memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam usaha rangka mengimplementasikan konsep-konsep terkait keamanan informasi. Di sini ada 14 aktivitas yang harus dilakukan terkait metodologi dari 27001. Yang pertama, terkait plan, do, check, act, asset certification dan control, security policy, organizational security, asset classification and control, personal security, physical dan environment security, communication and operation management, access control, system development and maintenance, dan yang terakhir adalah organisasi security. Untuk metodologi dari 27001 ini berisi dari 14 klausal atau 14 grup, yang mana dalam 14 ini memiliki sebanyak 113 kontrol dari aneks A. Jadi untuk masing-masing dari aktivitas yang ada pada gambar ini, atau kita sebut sebagai klausal, di dalamnya memiliki pembagian lagi berdasarkan aneks A. Berikut adalah penerapan metode ISO 27001 pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Jadi kita mengambil studi kasus keamanan informasi pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Yang pertama adalah terkait 1A5, yaitu informasi security policy atau kebijakan keamanan informasi. Sebelum kita membahas kausal-kausal yang digunakan oleh PT Pupuk Kaltim ini, sebagai informasi,
Setiap penilaian tentunya menggunakan tolak ukur, di mana pada PT Kaltim ini menggunakan indeks penilaian SECMM yang terdiri dari level 0 sampai 5, di mana level 0 itu range-nya dari 0 sampai 0,50 dengan performance not perform. Lalu level 1 range-nya dari 0,51 sampai 1,50 dengan level description itu perform informally. Yang kedua adalah yang ketiga adalah level 2 dengan range dari 1,51 sampai 2,50 dengan penilaian planet and track, yang artinya perlu di plan dan track lagi. Lalu yang keempat adalah level 3, yaitu range dari 2,51 sampai 3,50 dengan level description-nya well defined. Lalu ada level 4, range dari 3,51 sampai 4,50 dengan level description-nya adalah quantitatively control. Yang terakhir adalah level 5, yaitu range dari 4,51 sampai 5, di mana deskripsi levelnya adalah continuously improve, ya, artinya perlu improve kembali. Nah, selain indeks penilaian dari SSE-CMM, maka dilakukan juga analisa risiko. Analisa risiko ini high, low, dan sebagainya itu juga diperhitungkan berdasarkan penilaian by range. Untuk range 0 sampai 25, yaitu very low. Range 26 sampai 50, yaitu low. Range 51 sampai 75 dikategorikan sebagai medium risk. Range 76 sampai 100 yaitu high risk, lebih dari 100 maka very high risk. Sekarang kita masuk ke klausal yang digunakan oleh PT Pupuk Kaltim. Tidak semua ISO 27001 ini diimplementasikan di PT Pupuk Kaltim. Nah, untuk klausal 1A5 ini terkait informasi security policy atau kebijakan keamanan informasi, yang mana dibagi lagi menjadi dua aneks A, yaitu ada A511 terkait kebijakan untuk keamanan informasi, di mana serangkaian kebijakan untuk keamanan informasi harus ditetapkan, disetujui oleh manajemen, dipublikasikan dan dikomunikasikan kepada karyawan dan pihak eksternal yang berkaitan. Lalu ada aneks A512, yaitu terkait tinjauan kebijakan keamanan informasi, di mana kebijakan untuk keamanan informasi harus ditinjau pada selang waktu terencana atau jika terjadi perubahan signifikan untuk memastikan kesesuaian, kecakupan, dan keefektivitasan yang berlanjut. Nah, pada untuk PT Pupuk Kaltim ini ada dua hasil lembar, yaitu dari klausal A511, di mana dari pernyataan pertama pada tabel 4, nomor 1 ini, pernyataan pertama, seperangkat kebijakan untuk keamanan informasi sudah ditetapkan oleh manajemen, maka dalam penilaian 5. Yang kedua, kebijakan untuk keamanan informasi telah dikomunikasikan kepada karyawan dari pihak eksternal yang terkait, nilainya juga 5. Maka tingkat kemampuannya adalah 5. Jika kita lihat by range yang tadi saya jelaskan, bisa dikategorikan sebagai range yang 0 sampai range yang 4,51 sampai 5, yang artinya continuously improving. Jadi akan terus melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Untuk resikonya itu sendiri adalah very low. Lalu kita ke tabel 5 untuk hasil maturity level klausal 5 dengan objektif kontrolnya A511
arahan manajemen untuk keamanan informasi, di mana menggunakan kontrol keamanan Aneks A511, kebijakan untuk keamanan informasi, tingkat kemampuannya adalah 5, lalu berdasarkan Aneks A512, tinjauan kebijakan untuk keamanan informasinya benar 2,5. Nilai klausalnya adalah 5, di mana total rata-rata objek atau objektif kontrolnya adalah 3,75. Sesuai dengan nilai kausal, sama dengan di tabel 4, maka masuk ke range continuously improving dan very low risk. Baik, ke kausal selanjutnya, yaitu terkait 2A6. 2A6 ini berkaitan dengan Organization Information of Security atau kebijakan keamanan perusahaan. Di sini ada 2 klausal dengan aneks A6.1 dan A.6.2, di mana A.61 ini memastikan bahwa organisasi telah menetapkan kerangka kerja yang dapat menerapkan dan melihara keamanan informasi yang memadai. Sedangkan untuk klausal A.6.2 itu terkait mobile device dan remote working, siapapun yang bekerja dari rumah atau perjalanan dapat mengikuti aturan berlaku. Jadi agar keamanan informasi tetap terjaga. Pada PT Pupuk Kaltim ini, saat ini tidak ada analisa terkait kebijakan informasi untuk klausal A.1 dan A.6.2. Baik, ke klausal selanjutnya, itu adalah terkait klausal 3.A.7, di mana berkaitan dengan Human Resource Security Control that are applied before, during, of, after employment. Jadi, klausal 7 ini memastikan bahwa karyawan dan kontraktor memahami hak dan tanggung jawab mereka saat di perusahaan. Dibagi menjadi beberapa aneks A, yaitu ada A.7.1.1 terkait screening, di mana memastikan dalam pemilihan calon karyawan sudah sesuai dengan aturan hukum, etika, dan kebutuhan bisnis di suatu perusahaan. Lalu terkait yang kedua terkait aneks A.7.2.2 untuk Information Security Awareness, di mana Information Security Awareness Education dan Training sudah dipastikan untuk seluruh karyawan sudah cukup sadar dan terlatih serta update yang berkesinambungan sehubungan dengan kebijakan dan prosedur perusahaan sesuai dengan fungsi pekerjaannya masing-masing. Nah, pada studi kasus di PT Pupuk Kaltim ini terdapat penilaian di mana kategorinya termasuk pada aset people. Itemnya adalah aktivitas konsultasi teknologi informasi, identifikasi resikonya jika people ini tidak di-maintain sedemikian rupa sesuai dengan ISO 27001 ini, maka akan kehilangan peluang bisnis karena terkait kontrol terhadap aset people human resource-nya. Oke, selanjutnya untuk klausal A8. Klausal A8 ini terkait aset manajemen atau manajemen aset. Terdapat 3 aneks A, yaitu yang pertama aneks A.8.1.1, yaitu inventari aset terkait dengan fasilitas pemrosesan informasi, dan informasi tersebut harus diidentifikasi dan harus disusun serta dipelihara atau dijaga. Lalu aneks berikutnya adalah aneks A.8.2 untuk klarifikasi informasi, di mana klarifikasi informasi ini dipastikan bahwa aset informasi sudah sesuai standar yang berlaku. Yang ketiga adalah aneks A.8.3 untuk penanganan media. Memastikan bahwa data tidak boleh diungkap, dimodifikasi, dihapus, atau dihancurkan apabila tidak sah aturannya. Jadi segala sesuatu terkait aset manajemen informasi harus sesuai dengan pada penerapan di PT Pupuk Kalimantan Timur ini,
menggunakan 3 aneks dari ISO 27001 terkait manajemen aset, yaitu A poin 8.1.1, di mana nilainya adalah 4, di mana telah dilakukan perencanaan standar yang telah berjalan dengan baik tetapi belum berkala. Sedangkan penilaian untuk aneks A poin 8.2 dan aneks A poin 8.3 nilainya adalah 5, di mana telah dilakukan perencanaan dengan menghasilkan standar baik dan dilakukan peninjauan berkala. Sesuai yang tadi saya informasikan sebelumnya terkait cara penilaian berdasarkan SSE dan CMM, untuk nilai 4 dari aneks A poin 8.1.1 yang artinya continuously improving dan very low risk. Begitu juga dengan yang aneks A poin 8.2 dan A poin 8.3 nilai 5 juga termasuk range yang continuously improving dan very low risk. Selanjutnya adalah klausal A.9 terkait akses kontrol dan managing user access atau kontrol akses dan pengelolaan user access. Berkaitan dengan teknologi informasi, tentunya ada akses kontrol yang harus dijaga pada suatu aplikasi atau suatu data. Pada ISO 27001 ini dibagi menjadi 3 aneks klausal, yaitu ada poin 9.1.1 terkait akses kontrol polisi, di mana memastikan apakah sudah ada kebijakan yang mengatur akses kontrol berdasarkan bisnis dan kebutuhan keamanan informasi pada suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada aneks A poin 9.4.1 terkait information access restricted, di mana memastikan apakah akses ke suatu informasi dan sistem informasi tersebut telah dibatasi sesuai kebijakan akses kontrol. Jadi tidak semua user login bisa akses ke suatu aplikasi atau ke data yang bersifat confidential, jadi harus dibatasi. Lalu yang terakhir adalah terkait search log on procedure, yaitu aneks A poin 9.4.2. Jadi untuk memastikan apakah sudah ada prosedur untuk masuk dalam satu sistem aplikasi maupun informasi berdasarkan kebijakan akses kontrol. Nah, penerapan akses kontrol pada PT Pupuk Kaltim ini menggunakan klausal 9.4.1 pembatasan akses kontrol, di mana terdapat pembatasan akses informasi dalam sistem dan aplikasi tersebut tetap masih dilakukan secara informal, tetapi terdapat dokumentasi pembagian hak akses. Biasanya dalam satu aplikasi dibagi privilege-nya berdasarkan masing-masing role, dan dibatasi juga loginnya. Tidak semua role atau akses bisa masuk ke aplikasi secara sembarangan. Bahkan ada juga privilege, dia hanya bisa inquiry, bisa update dan sebagainya, itu tentunya harus dibatasi. Lalu terkait selanjutnya itu 9.4.2 terkait prosedur log-on. Untuk saat ini belum ada prosedur log-on, terdapat dokumentasi log-on, pencatatan log-on, tetapi dilakukan secara informal, tidak ada prosedur dan WI. Nah, rekomendasinya harus membuat prosedur log-on yang sama, membuat WI untuk pencatatan log-on atau yang berhasil dan tidak berhasil. Jadi harus dibuat semacam audit trail untuk mencatat siapa saja yang login dan melakukan aktivitas apa saja, agar segala sesuatunya ke tracking, kecatat, dan terkontrol. Lalu untuk klausal selanjutnya adalah A.10 terkait kriptografi teknologi. Pada klausal ini ada 2 aneks, yaitu A.10.1 terkait ketidaksesuaian dan tidak koreksi
menyangkut tindakan yang diambil organisasi untuk mengatasi ketidaksesuaian yang berorientasi pada keamanan informasi. Yang kedua adalah Aneks A poin 10.2 terkait peningkatan berkelanjutan. Jadi organisasi yang menganggap serius peningkatan akan menilai, menguji, meninjau, dan mengukur kinerja sistem manajemen keamanan informasi. Yang berikutnya adalah klausal A.11 terkait physical security the organization site and equipment. Jadi terkait keamanan fisik dan lingkungan. Di sini ada 3 aneks, yaitu A, poin 11.1, akses tidak sah, yaitu mencegah akses fisik yang tidak sah, kerusakan atau gangguan ke tempat organisasi atau data yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, terkait Aneks A poin 11.1.3 untuk pengamanan kantor, ruangan, dan fasilitas. Keamanan fisik untuk kantor, ruangan, dan fasilitas harus dirancang dan diterapkan. Lalu yang terakhir ada Aneks A poin 11.2 mencegah kehilangan. Kerusakan atau pencurian peralatan aset informasi perusahaan, baik itu software atau file fisik. Jadi, untuk klausal A poin 11 ini memastikan bahwa perusahaan sudah menggunakan ISO 27001 demi keamanan barang, data, yang atau benda-benda yang ada di perusahaan. Bahkan di suatu perusahaan diterapkan ada semacam audit clean desk. Jadi demi keamanan dokumen, demi keamanan barang-barang dari suatu perusahaan, maka biasanya tim audit akan melakukan clean desk. Jika ada barang atau dokumen dalam satu meja, maka akan dikenakan peringatan warning berupa tempelan biasanya di mejanya bahwa ada barang yang harus disimpan di lemari. Di masing-masing lemari biasanya ada kunci dan akan dibawa kunci tersebut oleh masing-masing pegawai, sehingga lemari tersebut digunakan untuk menyimpan dokumen, menyimpan barang-barang atau fasilitas di ruang kerja. Nah, pada PT Pupuk Kaltim ini, klausul ISO 27001 yang digunakan ada A poin 11.1.3 dengan nilai 1, yaitu pengamanan kantor, ruangan, dan fasilitas masih dilakukan praktek dasar namun secara informal. Yang artinya kalau berdasarkan range, masih perlu dilakukan peninjauan kembali. Jadi performnya masih tidak informal, yang artinya di meja masih ada dokumen, tidak ada pemanfaatan yang baik pada loker untuk tiap karyawan, dan sebagainya. Baik, dari saya sekian. Untuk presentasi selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya. Terima kasih. Slide di sini saya akan menjelaskan mengenai 8.A.12 mengenai operasional security atau keamanan operasional. Keamanan operasional sendiri dalam ISO 27001 adalah salah satu kontrol yang membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan fisik dan logis dari aset informasi dalam lingkungan operasional organisasi atau perusahaan. Tujuan dari kontrol ini adalah untuk melindungi aset informasi dari ancaman, kerusakan, dan gangguan yang mungkin terjadi selama operasi sehari-hari dilakukan. Salah satu klausa dari operational security adalah A.12.4.1 mengenai log audit dan pemantauan keamanan. Log peristiwa ini akan merekam aktivitas semua pengguna dan peristiwa keamanan informasi harus dibuat, disimpan, dan ditinjau secara berkala. Dan untuk penerapan di PT Pupuk Kalimantan Timur, terdapat di klausa A.12.4.1 yang mendapatkan nilai 1 dengan keterangan event logging masih dilakukan praktek dasar, namun secara informal
belum ada perencanaan dan pembaruan kebijakan sehingga pada klausa A.12.4.1 ini mendapatkan maturity level 3 atau well defined. Selanjutnya di sini ada klausa 9.9.A.13 mengenai secure communication and data transfer atau keamanan informasi. Keamanan informasi dalam ISO 27001 mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang dikirim melalui komunikasi internal dan eksternal. Kontrol ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan data, atau kebocoran informasi selama proses komunikasi ini berlangsung. Nah, di sini ada dua klausa dari A.13, yaitu yang pertama ada A.13.1 mengenai manajemen keamanan jaringan. Nah, di sini membahas manajemen keamanan jaringan dan memastikan kerahasiaan integrasi informasi dalam jaringan tetap utuh. Nah, pada 13.1 ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan organisasi dilindungi dari ancaman dan risiko keamanan yang dapat mengakibatkan kerugian pada kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan informasi. Selanjutnya di sini ada A.13.1.2 mengenai mekanisme keamanan layanan jaringan. Mekanisme keamanan tingkat layanan dan kebutuhan manajemen pada semua layanan jaringan. Nah, di sini bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme keamanan yang tepat, tingkat layanan yang sesuai, dan kebutuhan manajemen yang diperlukan diterapkan untuk semua layanan jaringan yang digunakan dalam organisasi atau yang digunakan dalam suatu perusahaan. Di sini untuk penerapan pada PT Pupuk Kalimantan Timur yaitu pada klausa A.13.1.2 mendapatkan nilai 5 dengan keterangan yaitu telah dilakukan perencanaan dengan menghasilkan standar yang telah berjalan dan dipantau dengan baik. Klausal 13 ini mendapatkan maturity level 3 atau well defined. Selanjutnya di sini ada klausa 10.A.14 mengenai secure acquisition, development, and support of information system. Kontrol ini dalam ISO 27001 menekankan pentingnya menjaga keamanan sistem informasi sepanjang siklusnya, mulai dari tahap awal pengadaan, pengembangan, hingga dukungan sistem informasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan suatu organisasi memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan dan terus akan dilindungi dari ancaman yang mungkin saja muncul di kemudian hari. Di sini ada dua buah klausa dari A.14. Yang pertama adalah A.14.1.1 mengenai analisis dan spesifikasi persyaratan keamanan informasi. Di sini persyaratan terkait keamanan informasi harus dimasukkan dalam persyaratan untuk informasi baru atau penyempurnaan. Tujuannya sendiri A.14.1.1 ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan persyaratan keamanan informasi yang relevan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan ditetapkan dalam organisasi. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu A.14.1.2
mengenai pengembangan dan pemeliharaan kebijakan keamanan informasi. Nah, tujuan dari klausa ini yaitu untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan informasi yang sesuai diidentifikasi, dikembangkan, dan dipelihara dalam organisasi dengan baik. Selanjutnya di sini ada klausa A15 dari ISO 27001 mengenai security for supplier and third party. Klausa ini pada 27001 bertujuan untuk mengelola resiko keamanan yang terkait dengan pemasok dan pihak ketiga yang terlibat dalam aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi terjaga kerahasiaannya atau penting yang dibagikan atau diakses oleh pihak eksternal dapat terlindungi dengan baik dan tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Di sini ada dua klausa yang dicantumkan, yaitu ada yang pertama A.15.1.1 mengenai kebijakan keamanan informasi untuk hubungan pemasok. Nah, untuk mengurangi resiko terkait dengan akses pemasok ke akses organisasi, maka harus disetujui dengan pemasok dan aktivitasnya harus didokumentasikan. Tujuan dari A.15.1.1 ini yaitu untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan informasi yang sesuai dikembangkan dan diterapkan dalam hubungan organisasi dengan pemasok. Selanjutnya di sini adalah poin A15.1.2 terkait menangani keamanan pemasok dalam perjanjian pemasok. Untuk perjanjian pemasok ini harus ditetapkan dan disetujui dengan setiap pemasok yang dapat mengakses, memproses, atau menyediakan komponen infrastruktur TI. Dan di sini untuk A15.1.2 ini bertujuan untuk memastikan bahwa persyaratan keamanan informasi yang sudah didefinisikan dan diatur dalam perjanjian dengan pemasok dapat terjaga dengan baik. Oke, selanjutnya di sini ada poin 12.A.16 mengenai insiden management atau manajemen insiden informasi keamanan. Dalam ISO 27001 A.16 insiden management ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengelola insiden keamanan informasi dengan cara yang struktur dan efektif, dan dengan memiliki prosedur-prosedur yang ditentukan dan mekanisme yang tepat. Organisasi dapat merespon dan memulihkan insiden dengan lebih baik, serta belajar dari pengalaman tersebut untuk meningkatkan keamanan informasi secara keseluruhan. Di sini ada dua poin dari incident management, yaitu ada 16.1.1 tentang tanggung jawab dan prosedur. Penjelasannya itu tanggung jawab dan prosedur manajemen harus ditetapkan untuk memastikan respon yang cepat, efektif, dan teratur terhadap insiden keamanan informasi. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk memastikan bahwa tanggung jawab terkait dengan keamanan informasi sudah ditetapkan dan dipahami, serta prosedur yang sesuai dapat diimplementasikan dalam organisasi. Selanjutnya ada poin 16.1.2 terkait pelaporan kejadian keamanan informasi. Penjelasannya yaitu peristiwa keamanan informasi
harus dilaporkan melalui saluran manajemen yang sesuai dan dengan waktu yang secepat mungkin. Nah, 16.1.2 ini terkait pelaporan kejadian keamanan informasi bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki mekanisme yang tepat dan terstruktur untuk melaporkan kejadian keamanan informasi yang terdeteksi atau yang terjadi. Selanjutnya di sini ada yang ke-13 adalah A.17 mengenai information security aspect of business continuity management. Untuk eh, untuk tujuan dari information security aspect of business continuity management ini yaitu memastikan bahwa keamanan informasi dianggap penting dalam konteks kelangsungan bisnis dengan mengintegrasikan aspek-aspek keamanan informasi dalam BCM atau Business Continuity Management. Organisasi juga di sini dapat melindungi informasi yang kritis bagi kelangsungan bisnis mereka, serta memastikan bahwa mereka dapat beroperasi dengan lancar dan aman dalam situasi darurat atau kejadian yang tak terduga. Pada A.17 ini terdapat dua buah klausal juga. Yang pertama ada 17.1.1 terkait merencanakan kesinambungan keamanan informasi. Jadi organisasi harus menentukan persyaratan untuk keamanan informasi dan kesinambungan manajemen keamanan informasi dalam situasi yang merugikan. Untuk tujuan dari klausa ini atau klausa merencanakan kesinambungan keamanan informasi yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki rencana yang terstruktur dan terdokumentasi untuk mengatasi insiden keamanan informasi dan memulihkan layanan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya di sini ada poin kedua dari klausa 17.1 yaitu 17.1.2 tentang menerapkan kontinuitas keamanan informasi. Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara prosedur dan pengendalian untuk memastikan tingkat kesinambungannya. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tindakan yang terimplementasi untuk melindungi keamanan informasi dan memastikan kesinambungan operasional dalam menghadapi insiden keamanan atau gangguan yang mungkin terjadi nantinya. Selanjutnya di sini ada A.18 tentang compliance atau kepatuhan. Pada compliance atau kepatuhan ini sendiri pada ISO 27001 yaitu tujuannya untuk memastikan bahwa organisasi memiliki kontrol yang memadai untuk memenuhi persyaratan kepatuhan yang berlaku terkait dengan keamanan informasi mereka dengan menerapkan langkah-langkah yang sudah ada di dua poin ini, yaitu adalah mengenai undang-undang dan mengenai hak kelayakan intelektual. Dan organisasi dapat meminimalkan risiko pelanggaran hukum, sanksi, dan kerugian terkait dengan compliance. Dan di sini ada dua poin terkait compliance, yaitu 18.1.1 terkait identifikasi undang-undang yang berlaku dan persyaratan kontrak. Semua undang-undang atau peraturan dan persyaratan kontraktual harus secara eksplisit diidentifikasi, didokumentasikan, dan terus diperbarui
untuk setiap sistem informasi, dan ini harus dilakukan oleh organisasi. Tujuannya yaitu adalah untuk memastikan bahwa organisasi memahami dan memenuhi persyaratan hukum dan kontrak yang berkaitan dengan keamanan informasi. Selanjutnya di sini ada poin 18.1.2. Selanjutnya di sini ada 18.1.2 mengenai hak kekayaan intelektual. Penjelasannya yaitu prosedur yang sesuai harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan legislatif, peraturan, dan kontrak terkait dengan hak kekayaan intelektual dan produk pengguna kepemilikan. Nah, pada 18.1.2 ini antara lain bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat melindungi dan mematuhi hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan keamanan informasi, termasuk hak cipta, merek dagang, merek paten, dan kerahasiaan organisasi atau kerahasiaan dagang. Lalu di sini kita masuk ke bagian ketiga mengenai penutupan yang terdiri dari bagian kesimpulan. Kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian pada data center PT Pupuk Kalimantan Timur, yaitu yang pertama, tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi data center yang ada di PT Pupuk Kalimantan Timur mendapatkan tingkat 4 atau defined process atau tingkat paling tinggi yang ada di ISO 27001. Dan yang kedua adalah tingkat keamanan informasi data center mendapatkan tingkat 4 juga, yaitu quantitatively controlled. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen aset mendapatkan tingkat 4, kontrol aset mendapatkan tingkat 3 dengan defined process. Selanjutnya ada keamanan fisik dan lingkungan mendapatkan tingkat 3, defined process. Lalu ada keamanan operasi mendapatkan tingkat 3, defined process. Dan keamanan komunikasi mendapatkan tingkat 4 atau manage. Di sini untuk penilaian maksimal didapatkan pada PT Pupuk Kalimantan Timur, yaitu ada 4 proses, yaitu ada tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi data center, tingkat keamanan informasi data center, manajemen aset, dan keamanan komunikasi. Dan terdapat 3 buah proses yang masih mendapatkan tingkat 3 dan harus dikaji kembali, yaitu ada di bagian kontrol aset, keamanan fisik dan lingkungan, dan ada di keamanan operasi. Selanjutnya di sini ada beberapa klausa pada PT Pupuk Kalimantan Timur yang PT Pupuk Kalimantan Timur PT Pupuk Kalimantan Timur ini menggunakan beberapa klausa dari ISO 27001, antara lain yaitu ada klausa kebijakan untuk keamanan informasi. Selanjutnya tinjauan kebijakan keamanan informasi, ada screening, selanjutnya information security awareness, inventaris aset, access control policy, secure lock-on prosedur, lalu ada pengamanan kantor, ruangan dan fasilitas, dan ada klausa log peristiwa. Lalu yang terakhir di sini ada mekanisme keamanan, tingkat layanan, dan kebutuhan manajemen pada semua layanan spesifikasi jaringan. Demikian yang kami tim 2 dapat sampaikan dalam presentasi penerapan ISO 27001 pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.